Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Driver Santuy, channel yang membahas tentang belajar mengemudi atau perawatan mobil yang bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa harus pergi ke bengkel ataupun pergi ke tempat salon mobil ya teman-teman. Baik, kali ini saya ingin membahas tentang cara mengendarai mobil di jalan raya ya. Tentunya dengan tenang, tidak grogi atau panik ya. Kerap kali para pengemudi pemula ketika di jalan itu membuat bingung pengendara lain. Itu sering ya, kerap terjadi ya, karena wajar pengemudi pemula itu masih belum mengetahui medan yang dilalui, ataupun karena memang jam mengendarainya masih rendah, masih sedikit, masih baru bisa nyetir gitulah. Nah, untuk itu teman-teman, saya punya tips nih buat teman-teman agar tetap tenang ya, tidak grogi saat di jalan raya ya. Yang pertama, paling dasar, teman-teman harus paham dengan rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi paham di sini maksudnya harus patuh ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu sangat penting dan wajib ya. Ketika akan belok harus seperti apa, putar balik harus seperti apa, ada larangan apa tidak, putar balik itu diperbolehkan apa tidak ya kan. Terus marka garis itu jangan sampai melanggar ya, marka ya, itu boleh menyalip atau tidak, itu harus benar-benar teman-teman patuhi ya. Lampu merah, lampu hijau gitu kan, harus dipatuhi, dan itu harus benar-benar paham dulu. Itu yang pertama, itu dasarnya dulu. Terus kemudian yang kedua, perhatikan kondisi sekitar ya. Maksudnya di sini apa perlu cepat, apa perlu lambat, ya kan? Apa perlu menepi, itu harus paham juga ya kondisi-kondisi seperti itu. Misalkan nih kita melewati sekolahan, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memperlambat jalan kita, ya kan? Apa yang harus kita lakukan ketika melewati tempat ibadah? Nah, kita tidak boleh membunyikan klakson. Terus seperti juga ketika melewati rumah sakit, ya kan, sebisa mungkin tidak membunyikan klakson, karena itu akan mengganggu pasien kalau di rumah sakit ya. Kalau tempat-tempat ibadah, mengganggu para orang yang menjalankan ibadah di situ ya kan. Nah, itu harus paham ya teman-teman ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini cukup penting yang ketiga, ketika akan berbelok atau putar balik, bahkan ketika mesin mati pun, sebisa mungkin ya tetap tenang. Hadapi ini tetap dengan ketenangan. Kalaupun pengendara lain yang di belakang kita pada membunyikan klakson, agar kita supaya cepat-cepat ya, atau kita tidak lama-kelamaan berhenti, kita usahakan tetap tenang. Kita tenang aja, hiraukan yang di belakang kita, pengendara lain. Mereka walaupun klakson-klakson gitu, mereka juga nggak akan terus tiba-tiba menabrakkan mobilnya ke kita, itu tidak mungkin ya. Karena mereka juga tidak akan ingin berisiko mobilnya penyok gitu ya. Jadi tetap tenang saja, walaupun banyak berisik-berisik klakson-klakson, itu tetap tenang saja. Itu yang ketiga ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, berkendaraanlah dengan cara yang bisa dibaca oleh pengendara lain. Nah, ini kayak di awal-awal tadi ya, pembukaan di awal ya. Yang poin keempat ini tuh kita harus perhatikan ya teman-teman ya. Jadi jalannya kita itu mau cepat, mau lambat, mau berbelok, mau berhenti, itu harus bisa dibaca oleh pengendara lain. Jadi kita jangan asal-asalan ya, berhenti juga asal-asalan berhenti mendadak, terus berbelok juga asal-asalan langsung belok aja tanpa harus melihat-lihat. Nah itu jangan dilakukan ya teman-teman ya. Belok ya belok dengan tenang, lihat-lihat situasi, lihat
arah spion kanan kiri, nyalakan lampu sen. Ketika sudah benar-benar layak untuk kita berbelok atau memang ada space untuk kita berbelok, ya kita tinggal berbelok, tidak membahayakan pengendara lain ya. Nah itu teman-teman. Terus kemudian yang kelima, perhatikan tempat dan kondisi akan parkir ya. Maksudnya gini teman-teman, yang namanya berkendara ke suatu tempat, ke suatu tujuan, pastinya nanti di sana kita akan parkir ya teman-teman ya. Kita akan menempatkan mobil kita. Nah di situ teman-teman harus paham betul kondisinya, tempat parkirnya, apakah parkirnya harus sejajar ataupun miring ya kan, atau parkirnya harus mundur atau harus maju. Itu harus teman-teman pahami ya. Intinya teman-teman ikutin garis parkir yang sudah ada di tempat tersebut ya. Kalaupun parkirnya di tempat outdoor, sebaiknya ini hindari parkir di bawah pohon. Hindari ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.